saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan investasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media viral. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan robot Polri. Lalu, bagaimana dampaknya? Sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Belum lama ini, jagat media sosial ramai ngebahas sebuah robot yang tampil beda di tengah-tengah keramaian acara kepolisian. Sosok robot humanoid itu terlihat berdiri tegak di sisi jajaran polisi. Dengan desain yang modern, layar interaktif di bagian dada, dan suara yang bisa kasih informasi langsung ke masyarakat. Dan ya, ini bukan robot buatan luar negeri. Robot ini adalah bagian dari inovasi teknologi Polri dalam rangka transformasi digital pelayanan publik. Robot ini punya nama resmi Smart Police Robot. Desainnya futuristik, mirip kayak robot-robot di film SCIVI. Tapi bukan cuma penampilan yang bikin heboh, fungsinya juga nggak main-main. Berikut beberapa fitur utama yang bikin robot Polri ini viral. 1. Pelayanan yang informasi digital. Robot bisa menyapa masyarakat dan menjawab pertanyaan seputar pelayanan kepolisian seperti SIM, SKCK, dan pelaporan. 2. Deteksi wajah. Robot bisa melakukan pemindaian wajah untuk kebutuhan identifikasi awal. 3. Pemantauan kerumunan. Dilengkapi kamera 360 derajat yang bisa kirim data langsung ke pusat kontrol. 4. Peringatan otomatis. Kalau ada pelanggaran protokol atau situasi mencurigakan, robot ini bisa memberikan peringatan secara langsung. Nggak heran, waktu pertama kali muncul di sebuah acara resmi Polri, masyarakat langsung antusias, banyak yang ngerekam, posting ke media sosial. Deretan robot yang dipamerkan Polri dalam HUT Bayangkara di Monumen Nasional 1 Juli 2025 lalu masih menjadi bahan perbincangan. Terkini, Kapolri Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa belum tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk memamerkan robot-robot tersebut. Berdasarkan temuan di laman internet, robot serupa yang ditampilkan di Monas ini dibanderol dengan harga 50 juta hingga 258 juta rupiah. Namun, berdasarkan wawancara dengan salah satu pengembang, satu unit robot ini bisa mencapai 3 miliar rupiah. Untuk satu unit robot anjing alias robodog, Presiden Direktur PT Ezra Robotics Teknologi R. Danisaka selaku pengembang menyebut harga satu unit robodog mencapai miliaran rupiah. Tapi di balik viralnya robot 3M ini, muncul juga pertanyaan dari publik. Proyek sekeren ini pasti butuh dana besar, terus sisa anggarannya dikemanakan? Menurut keterangan dari tim pengembang, proyek ini didanai lewat kolaborasi kampus, dana hibah inovasi teknologi, dan sponsorship dari beberapa perusahaan swasta. Total anggaran yang dipakai dilaporkan sekitar 800 juta rupiah. Dari anggaran itu, sekitar 600 juta digunakan untuk riset, komponen robot, serta pengujian sistem. Sisanya, mereka mengaku dana yang tersisa sekitar 200 jutaan dan bakal dialihkan untuk 1. Pengembangan versi lanjutan robot 3M. 2. Pelatihan dan workshop ke sekolah-sekolah. 3. Pembuatan robot mini versi edukasi untuk belajar. Laporan keuangan dan progres proyek ini akan dipublikasikan secara transparan melalui situs resmi kampus dan partner sponsor. Robot ini digunakan untuk mendeteksi adanya zat berbahaya yang bocor dari sebuah truk. Jika jadi digunakan, robot-robot ini akan menjadi yang pertama diturunkan ke medan operasi. Tidak hanya untuk mendeteksi zat bahaya, robot-robot ini akan digunakan untuk beberapa kebutuhan lainnya. Misalnya, membantu proses pemantauan di lokasi,
dan anggaran robot masa depan Polri terus dipertanyakan kebutuhannya di tengah efisiensi anggaran. Dan Polri mengajukan tambahan anggaran senilai 63,7 triliun rupiah. Anggaran ini disebutkan untuk membayarkan gaji pegawai, membiayai proses rekrutmen, hingga kenaikan tunjangan kinerja para personal dan ASN Polri. Pengadaan robot polisi tidak disinggung dalam raker bersama DPR. Jadi, bagaimana menurut kalian? Dan jangan lupa berikan tanggapanmu di kolom komentar. Juga jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media